Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi pada sore hari ini di dalam program Enlightenment Session yang digelar oleh Nur Khalis Media Society selama 1 bulan ini, selama bulan Ramadan. Dan topik kita pada hari ini adalah tentang kebebasan manusia dan aktualisasi diri. Saya ingin memberi semacam background sedikit bahwa sekitar 2 hari yang lalu kita sudah, kalau teman-teman mengikuti kuliah Prof. Mulyadi 2 hari yang lalu, itu nampak sekali bahwa masalah ikhtiar dan kebebasan manusia menjadi menjadi tema penting di dalam diskusi yang lalu. Nah, yang ingin dikatakan ketika itu adalah bahwa dengan ikhtiar, dengan kebebasan, dengan anugerah, dengan potensi yang dimiliki manusia itu memiliki kebebasan untuk berbuat baik dan berbuat buruk sekaligus. Nah, kita yang memilihnya, artinya segala potensi, segala anugerah, potensi berupa potensi intelektual, kemudian potensi imajinasi yang disebut kemarin, potensi moral, potensi spiritual, itu seluruhnya menjadi hak kita, menjadi manusia, dan tinggal bagaimana kita mengoptimalkan dan mengaktualisasikan segenap potensi itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sebuah karya. Nah, Prof. Mulyadi memberi contoh yang sangat baik, misalnya seperti yang beliau sampaikan ketika di Brunei dan kemudian menulis biografi yang sekarang lahir. Nah, ini yang akan kita elaborasi bagaimana kaitannya dengan ikhtiar dan kebebasan manusia, maksud saya kebebasan manusia dengan aktualisasi diri oleh Profesor Mulyadi Kartanegara. Saya kira langsung saja waktunya seperti biasa 20 menit untuk memaparkan pikiran-pikiran Raful, kemudian nanti kita sambung dengan tanya jawab. Semoga tidak ada gangguan. Silakan, Raful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rozin yang telah memberi kesempatan untuk melanjutkan sebenarnya diskusi kita yang sempat terputus karena gangguan sinyal kayaknya. Jadi saya tidak akan mengulang yang kemarin, tapi saya akan menambahkan sesuatu yang mungkin berguna atau lebih menjelaskan apa yang menjadi topik kita ini ya, kebebasan dan aktualisasi diri atau realisasi diri ya. Nah, ini menarik karena manusia itu berbeda ya dengan makhluk yang lain, bahkan dengan hewan pun yang mungkin paling dekat ya dibandingkan dengan batu. Mungkin hewan lebih dekat pada manusia karena kecakapan psikologisnya ya. Selain bisa makan, tumbuh dan berkembang biak, hewan sudah bisa mengindra dan juga bergerak seperti manusia gitu. Nah, cuma penciptaan manusia itu agak berbeda memang dengan hewannya. Kalau hewan itu ya saya perhatikan ya, kalau misalnya sapi melahirkan anaknya, itu dalam waktu mungkin 2 jam sudah bisa berdiri, sudah bisa berlari gitu. Cepat sekali dan mengembang menjadi aktualitas itu cepat sekali ya. Tapi setelah itu mandek gitu. Ya, jadi hewan ya setelah dewasa ya seperti itu saja, dia tidak bisa menjadi lebih daripada apa yang diciptakan oleh Allah. Tetapi itu lahir lambat sekali, lambat, terus berkembang, jalan dulu dan sebagainya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu dipersiapkan untuk sebuah proses yang panjang, proses pengembangan diri, proses realisasi diri. Jadi ada dinamika di dalam penciptaan manusia itu dibandingkan makhluk yang lain ya. Makhluk yang lain itu sudah mencapai apa yang kata orang eksistensialis itu mencapai hak. Tapi manusia itu dicipta hakikatnya di depan. Jadi kita harus mengusahakan
untuk menjadi apa, nah itu di depan. Jadi kita itu istilah kaum eksistensialis sedang menyedang dalam proses dan menjadi gitu ya. Jadi penciptaan manusia itu dan itu saya mendapatkan gambaran itu dalam surat At-Tin ya, innal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Radadnahu asfalin, tapi kemudian kami jatuhkan ke tempat yang paling rendah. Jadi ada semacam kayak dari yang paling bagus menjadi atau dari rendah ke atas. Jadi manusia penciptaannya memang dicipta bukan sekali jadi, bukan. Manusia dicipta dengan potensi, dan potensi itulah yang kemudian dikembangkan untuk mencapai cita-cita manusia ya, insan kamil itu ya. Seperti itu. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang apa namanya perbedaan takdir mubram dan mu'allaq. Nah, ini menarik. Iya, karena kita nggak sempat menjawab ya. Karena itu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan takdir mubram itu adalah takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Ya, sudah tidak bisa dirubah, misalnya warna kulit kita, ya kan, tingginya kita dan sebagainya, pokoknya sudah ditetapkan oleh Allah dan itu kebanyakan menyangkut cacat dan sebagainya yang tidak bisa dirubah gitu, ya kan. Nah, tapi kemudian ada takdir mu'allaq, dan takdir mu'allaq ini itu bisa dirubah dengan usaha manusia, ya. Jadi bisa dirubah dengan usaha manusia. Dan kita bicara kemarin ya kan, bagaimana potensi itu bisa dikembangkan oleh manusia, ya. Jadi manusia dengan kebebasan memilih, ya. Jadi kebebasan memilih itu untuk mengadakan proses perbaikan, ya. Jadi proses menyedang itu tidak akan kecuali ada kebebasan untuk memilih. Karena dengan kebebasan itu manusia bisa naik ke atas, tapi bisa juga jatuh ke bawah, ya. Dan tetap di dalam satu itu gitu, ya. Kalau mungkin hewan mungkin begitu, ya, diciptakan seperti ya di situ saja. Jadi tapi manusia dengan kebebasannya bisa mengaktualkan dirinya. Kalau dia positif menggunakan kebebasan memilihnya, dia akan naik terus menjadi ahsanut taqwim. Tapi dengan kebebasan yang sama, itu dia beresiko untuk jatuh ke tempat yang rendah. Jadi katakanlah begini, kalau kita melakukan apa yang dilakukan hewan, ya, nggak ada puasa, nggak ada larangan itu, ya mau bergaul dengan siapa saja, mau berhubungan dengan siapa saja. Nah, hewan melakukan itu ya biasa aja, karena dia mengikuti instingnya. Tapi kalau manusia melakukan itu, ambil dia punya akal, maka derajatnya mana lebih rendah? Pastilah manusia, ya. Karena manusia masih melakukan hal yang rendah seperti hewan. Kalau hewan nggak ada pilihan, dia melakukan itu untuk survive. Jadi kalau dikatakan mu'allaq takdir yang bisa diubah, dan manusia bisa banyak melakukan ini, pengubahan ini. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena manusia diberikan oleh Allah potensi, dan potensi itu luar biasa. Kita udah menyinggung potensi fisik, potensi mental, potensi intelektual, potensi spiritual, ya kan? Jadi manusia sudah diciptakan dengan potensi itu, tapi potensi itu tidak boleh dibiarkan. Potensi itu harus diaktualkan. Nah, pengaktualan itu hanya bisa dilakukan kalau manusia punya kebebasan memilih, ikhtiar. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya itu nggak bisa dirubah, ya kan, warna kulit nggak bisa dirubah, itu sudahlah. Ya. Tapi potensi manusia itu memang untuk dirubah. Jadi masuknya takdir
takdir mu'allaq. Jadi dia bisa diubah sesuai dengan usaha manusia. Nah, ini pentingnya apa di situ kebebasan memilih itu. Karena kalau tidak kebebasan memilih ya seperti sama dengan hewan. Dia diciptakan udah jadi, nggak ada potensi. Ini manusia dengan potensi yang besar, dia bisa mengaktualkan potensi itu. Nah, inilah yang sebenarnya di mana aktualisasi diri untuk mencapai ahsanut taqwim, dan kata lain insan kamil itu tetap pada kebebasannya dia. Nah, itu bisa melakukan yang baik dan yang buruk. Ya kan? Kita bisa bebas melakukan apa saja. Tapi masing-masing punya konsekuensi. Ya, kemarin sudah bicara tentang takdir sebagai hukum kehidupan. Di tindakan kita itu akan menimbulkan sebuah konsekuensi yang itu tidak bisa dirubah. Ya. Nah, tapi seperti itu ya kemudian kebebasan itu harus kita gunakan. Kata Jalaluddin Rumi, Anda diberi tangan, kenapa enggan direntang? Anda diberikan kaki, kenapa dibiarkan lumpuh? Sesungguhnya semua alat yang diciptakan itu untuk digunakan. Tangga itu dipasang bukannya untuk diri, tapi harus didaki sampainya. Jadi manusia itu kalau diam saja, dia akan ya seperti keadaan lahirnya. Dia hanya dengan potensi tapi tidak bisa merealisasikan diri. Nah, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, ya yang disinggung dalam surat kepada amanah itu hanya diberikan kepada manusia. Gunung-gunung dan bumi manusia sanggup. Nah, dengan kebebasan itu punya luar biasa. Jadi semua potensinya dikembangkan. Jadi ada potensi fisik, ya kita bicara ya kan, misalnya gerak, soal gerak ini kalau diaktualkan ya dia bisa seperti Michael Jordan, bisa siapa aja atlet dan sebagainya, olahragawan, ya kan. Mentalnya termasuk imajinasi dan memori, dia bisa menjadi pengarang novel, film animasi, ya kan. Dan juga dengan memorinya dia bisa menghafal Quran dan sebagainya. Dan ada 5 potensi mental ini kan. Jadi ada khayalnya, ada mutakhatimasi dan sebagainya. Itu kalau dikembangkan bukan main. Allah sudah menciptakan itu untuk dibiarkan. Jadi itu baru seperti memberikan benih banyak. Tapi kalau kita nggak aktualkan, ya kan, kata Jalan Rumit, baru tawakal kepada Allah. Jangan tawakal saja. Kemudian, dan justru di situ kebebasan adalah merupakan alat untuk asih potensi intelektual. Kita sudah bicara tentang bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu, para filosof mengembangkan pikirannya, macam buku yang kemudian bisa mengubah wajah dunia. Kemudian potensi moral, ya kan, para pemimpin seperti Nabi Muhammad, Mahatma Gandhi, buahnya itu adalah orang-orang besar karena akhlaknya, dan akhlak ini sangat penting. Dan perbaikan akhlak, ya reformasi akhlak itu adalah merupakan tujuan utama risalah Rasulullah. Jadi potensi itu juga bisa dikembangkan. Kita tidak perlu bahwa sabar itu baik, bahwa jujur itu baik. Baru pada level intelektual. Tapi harus dikembangkan menjadi bukan hanya tahu bahwa sabar itu baik, tapi betul-betul sabar. Ya, dan baru akan merasakan kebaikannya itu. Ya kan? Jujur, bukan hanya tahu bahwa jujur baik, tapi menjadi jujur. Nah, itu adalah potensi moral. Dan kalau orang sudah jujur, kayak Nabi Muhammad, kena di Patona dan sebagainya, dia akan menjadi orang besar. Dia mengeluarkan potensi akhlaknya di dalam diri. Ya, jadi ini adalah bagaimana itu alat untuk melakukan reformasi, melakukan aktualisasi dari potensi-potensi itu. Jangan sampai nanti, ya kan, potensi-potensi besar yang Allah sudah ciptakan itu sampai mati nggak berkembang karena nggak ditanam. Iya.
Nah, tapi untuk itu tentunya pertama kita harus mengenal dulu potensi ini. Kalau kita nggak sadar bahwa kita punya potensi, apakah mungkin kita bisa mengaktualkannya? Karena itu maka mengenal potensi ini sangat penting sekali. Ya kan? Dan potensi itu bahkan bisa dikembangkan dengan meniru sifat-sifat Allah. Dan inilah yang kemudian akan menghasilkan seorang insan kamil. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Dan dengan begitu maka manusia bukan hanya pada level insan, tapi pada level rasuk, tapi pada level lahut, di mana manusia kemudian betul-betul menjadi Tuhan dalam konteks sebagai manusia. Gitu. Dan inilah ciri-ciri daripada insan kamil. Jadi insan kamil itu adalah cermin di mana Allah melihat dirinya. Gitu. Nah, tapi itu semua hal itu tidak mungkin kalau kita tidak mengakui adanya kebebasan memilih. Jadi kebebasan memilih ini memang pedang bermata dua. Dia bisa berbahaya, bisa menjatuhkan kita, tapi juga bisa mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Kalau tidak, maka kita tengah-tengah saja. Ya. Kalau kita jatuh ke bawah, mungkin menjadi hewan lebih baik. Ya kan? Kalau kita naik ke atas, mungkin kita bisa melebihi melebihi malaikat, ya kan? Seperti dicontohkan, ini kok still ya ini sampai ke terputus tadi ya. Tadi terputus persis di apa namanya tadi yang Prof Mul bilang apa namanya contoh-contohnya tadi apa namanya soal kebebasan, apa soal ikhtiar tadi, soal kebebasan itu harus diaktualisasikan, apa nama potensinya harus aktualisasikan. Ya, oke ya. Iya. Oke, ya bisa saya Iya. Oke, Ya, tadi silakan. ya terputus. Jadi saya katakan tadi bahwa pertama mengaktualkan diri itu harus mengenal potensi. Harus mengenal potensi. Ya, harus mengenal potensi, karena kalau kita mengenal potensi masih bisa. Harus mengenal potensi. Kalau kita tidak mengenal potensi, maka kita tidak ada jalan untuk bisa mengaktualkannya, ya kan? Itu belajar itu sangat penting, kenali diri. Karena dalam satu hadis katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, barang siapa dia akan mengenal Tuhan. Karena apa? Karena sebenarnya manusia merupakan cermin dari sifat-sifat Tuhan, ya kan, kalau sudah menjadi aktual gitu kan. Nah, potensi itu memang harus dikenali dulu. Ya, saya sudah katakan ada potensi fisik, potensi mental, apa namanya, moral dan spiritual, ya kan? Dan itu potensi itu bukan untuk dibiarkan, potensi itu harus dikembangkan. Potensi itu ibarat biji, ya, benih harus ditanam. Kalau nggak ditanam sampai kita mati, ya sudah nggak berkembang lagi. Ya, nah dengan potensi dan dengan mengembangkan potensi, di kemarin Rizky juga akan terbuka, ya kan, sebagai potensi intelektual, spiritual, moral dan sebagainya. Kan khawatir kalau kita udah mengembangkan salah satu potensi itu, kita insya Allah lah nggak bakal sengsara hidup di dunia, ya kan. Gitu. Selalu jadi persoalan kan. Iya. Oh iya, yang menjadi persoalan kan kita pertama nggak mengenal potensinya dan nggak mau mengembangkannya. Gitu. Iya. Tapi di sinilah perjuangan. Jadi manusia itu harus berjuang untuk esensinya, karena esensinya masih di depan. Esensi manusia adalah apa yang ingin dicapai. Jadi bukan apa yang sekarang. Kalau apa yang sekarang itu ya baru potensi. Dan sebagai potensi dia adalah mikrokosmos, alam kecil. Tapi kalau diaktualkan potensi bisa menjadi makrokosmos,
kata Jalaluddin Rumi. Dia bisa menjadi tujuan akhir penciptaan alam. Itulah insan kamil gitu. Kalau sudah mencapai aktualisasi diri yang penuh, dia akan mencapai manusia sempurna. Dan itulah yang mungkin di Ahsanut Taqwim itu. Para wali itu ada contoh di mana mereka sudah mengaktualkan sebagian besar ya. Dan juga bisa merupakan potensi dari lain. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang bahwa manusia itu diberi dan itu masih tersembunyi bagi orang yang nggak tahu. Makanya cari tahu potensi itu. Oke. Karena potensi kalau dikembangkan, satu saja potensi dikembangkan bisa menjadi orang lah seperti Michael Jordan, satu saja gitu kan. Bisa jadi seperti Jack Rowling saya bilang ya kan, penulis novel Harry Potter ya kan, science fiction, kaya raya dan sebagainya. Ya, seperti Nabi Muhammad, para pemimpin dunia dengan dimensi moralnya, bukan main. Dia menjadi pemimpin dunia. Dan kadang-kadang kita nggak percaya kalau di dunia modern ini menjadi pemimpin nggak punya uang bisa. Iya. Tapi ternyata bisa. Imam Khomeini itu ya tahun puluhan dia nggak punya harta, nggak punya apa, tapi dengan kekuatan moral bisa jadi pemimpin. Itulah kalau kita manusia bisa mengembangkan potensi moralnya, dia menjadi orang hebat. Demikian juga potensi intelektualnya, demikian juga spiritualnya. Orang para sufi itu lain ya, bahkan baik zaman sekarang maupun zaman yang lalu selalu dihormati di mana-mana. Karena apa? Karena dia mengembangkan potensi spiritualnya. Saya ingat Syekh Nazim Hakani almarhum itu, dan juga Hisham Kabani, kemana saja dia pergi, dia muslim, tapi kemana dia pergi ke negara-negara yang non muslim dia dihormati. Karena apa? Karena memang mereka orang sufi itu mencintai manusia. Dia tidak pernah membedakan kamu Kristen atau apa muslim atau non muslim. Kasih. Dan itu adalah potensi spiritual. Jadi kalau manusia sudah bisa mengembangkan potensi fisiknya, potensi moralnya, potensi intelektualnya, potensi spiritual, dan sebagainya, wah itu luar biasa. Dan itulah tugas manusia sebenarnya. Yeah. Tugas manusia. Mungkin manusia itu punya kecenderungan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang memang bakatnya jadilah kaum intelektualnya hebat. Ada yang mau jadi saintis saja nggak apa-apa, jadi saintis. Lebih kepada pengamat nggak apa-apa. Kalau mau jadi moralis nggak apa-apa. Jadi spiritualis juga nggak apa-apa. Itu semuanya ada potensi-potensinya. Mungkin manusia punya kecenderungan ya, jibillah atau disposition gitu, natural disposition ke arah mana gitu. Syukur-syukur bisa mengembangkan semuanya. Insan kamil begitu. Tapi satu atau dua potensi yang dikembangkan itu akan menolong kita betul-betul, ya, akan bisa mencapai tujuan penciptaan. Celaka adalah di antara sekian banyak potensi itu nggak ada sama yang kita aktualkan. Pertama karena kita tidak tahu. Iya. Nggak ada kemauan untuk mengaktualkannya. Iya. Jadilah benih-benih unggul itu kemudian mati karena matinya orang itu. Jadi sudah dibeli bahan mahal, benihnya nggak ditanam, ya sampai hancur gitu. Nah, beruntung manusia yang mengenal potensinya dan mampu mengaktualkannya gitu. Sekali tidak bertentangan dengan takdir. Takdir manusia adalah mempunyai kebebasan memilih. Iya. Itulah takdir manusia. Dan kata Jalaluddin Rumi, kalau kita tahu berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kebebasan memilih ini, cara berterima kasihnya gunakan kebebasan memilih itu. Jangan pasif, jangan diam. Kita harus memburu impian kita. Mau jadi apa kita rencanakan. Kalau kita nggak rencana ya nggak bisa. Ya, jadi manusia itu hakikatnya baru akan dicapai di depan. Nah, kalau kita nggak menggarakin diri gitu. Yeah. Maka kita sebenarnya kata eksistensialis sama aja dengan cara berada benda. Yang membedakan cara berada benda dengan manusia adalah karena manusia menggunakan kebebasannya itu untuk merencanakan masa depannya. Dan saya kadang-kadang ini ya agak sedih gitu. Orang Indonesia kok
kebanyakan nggak mengerti kalau dia tuh punya kebebasan memilih. Dan bagaimana kekuatan memilih ini bisa menjadi satu alat yang kuat untuk saya mengaktualkan dirinya. Jadi kalau saya melihat ya ada orang masih muda gitu, minta-minta di jalan, ya Allah kasihan banget. Padahal sebenarnya dia punya potensi. Iya. Ya mungkin pendidikan menjadi penting di situ ya. Bagaimana pendidikan memberikan kesadaran tentang potensi itu mengaktualkannya. Tapi seperti saya bilang, ada orang ditanya kamu bisa nyopir nggak bisa jahit nggak bisa masak nggak semua. Ya udah. Ya, padahal bisa saja ada satu orang bisa semua. Karena itu karena dia mencoba mengaktualkan potensinya. Dan semua itu bisa terjadi hanya apabila manusia bisa mempunyai kebebasan memilih dan menggunakannya gitu. Ya kan? Kalau enggak saja kita seperti hewan, seperti benda mati. Apa bedanya? Hanya nunggu mati aja. Ya kan? Nah, jadi pesan saya di situ. Jadi sekarang ini bukan lagi soalnya, tapi soal bagaimana bahwa ada takdir mu'allaq di mana kita bisa rubah takdir itu dengan mengerahkan usaha, misalkan menggunakan ikhtiar untuk kebebasan memilih dan mengaktualkan potensi itu. Dan potensi manusia itu luar biasa. Kata Einstein ya kan, manusia itu dia macam dia itu baru kita mengaktualkan mungkin 5% dari intelektualnya. Nah kalau Einstein aja baru 5, kita ini berapa? Kita mungkin nggak ada 1%. Aduh. Dikata ada apa Famio yang joke ya. Iya. Kalau mau membeli otak yang segar itu dari Indonesia. Belum pernah digunakan soalnya gitu. Ya ada yang bilang gitu. Kalau beli otak yang segar katanya orang Indonesia, kenapa? Nggak ada yang aktual kan, masih perawan gitu maksudnya. Nggak digunakan. Jadi bayangkan saja kalau orang-orang sehebat Einstein baru menggunakan 5-10% kapasitasnya, betapa besar kapasitas manusia itu sebenarnya. Ya. Dan gini aja contoh konkretnya, ini bukan mau besar-besarkan ya. Ternyata dalam 1 tahun manusia bisa membuat 6 jilid buku. Ya kan? Itu kan awasi saja kan? Tapi karena kita mengaktualkan potensi dengan segala konsekuensinya ya, memilih untuk melakukan itu, ya kemudian jadi gitu. Ya dengan susah payah tentunya. Jadi susah payah itu dalam rangka mengaktualkan. Iya kan? Nah, kalau saya tidak memilih untuk menulis, nggak ada tuh buku ML gitu kan. Iya. Mengarungi lautan ilmu. Jadi itu kekuatan memilih itu di situ. Coba rencanakan kita tahun ini mau apa yang itu harus ada. Ya, dan saya alhamdulillah ya mendapat tawaran untuk menerjemahkan buku Canur. Dengan begitu kan saya akan mengaktualkan satu karya lagi ya kan. Yang mungkin iya kan? Harus ada kemauan juga. Ya memang payah lah. Kan satu hari 10 jam kan mikir sebelum ya kan. Tapi ini konsekuensinya saya bisa bilang aja nggak bisa lah karena saya ini bisa. Jika saya milih sedia ya sudah lah. Gitu. Tapi itu adalah cikal bakal bagi karya di depan. Apalagi ini dalam bahasa Inggris kan, kemudian bermanfaat lebih banyak lagi karena memperkenalkan pikiran Cak Nur ke luar negeri. Tapi itu pun tidak bisa bebas daripada tadi daya pilih itu, ikhtiar. Ya, tinggal kita pilih. Kalau saya bahagia sekali kalau misalnya tahun kemarin misalnya saya sudah membuat satu karya, itu bahagia. Kenapa?
Karena saya merasa mampu metu. Iya. Ya kan? Waktu itu biasanya menaklukkan kita. Kita terlena terbawa oleh asap waktu. Tapi kalau kita kita milih melawan waktu kan, ya saya nggak mau apa gitu. Ya harus mengorbankan banyak. Kata Cak Nur, mengorbankan kesenangan-kesenangan sementara untuk meraih kesenangan yang lebih abadi. Iya. Itu konsekuensi. Gitu. Konsekuensi dari kita bermimpi. Ya kalau kita mau berkarya, mau berbuat sesuatu, ya memang harus ada dikorbankan. Oke. Betapapun saya ingin melihat nih pengajian yang hebat-hebat akhir-akhir ini, saya terpaksa harus membatasi diri. Kalau enggak selesai lah. Terjemahan saya. Kita jadi harus itu contoh ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Kita harus menjawab pertanyaan. Saya tadi bukan kenal, mendapat SMS dari Ilma Numa, putrinya siapa tuh? Arsitek dari ITB. Bukan main, dia sudah membuat masjid sampai di Bosnia dan sebagainya itu. Biasa ya kan? Ini ada suaranya delay, jadi itu potensi namanya mental ya, dalam bentuk arsitektur. Bisa aja, apa saja boleh gitu, asal yang bermanfaat. Ya. Yang dalam pendakian dari Darwin Tony, dalam pendakian spiritual, capaian tertinggi yang disebut insan kamil Ibnu Arabi, apakah kebebasan atau merdeka? Mengapa orang-orang sering menggantungkan posisi spiritualnya pada orang lain? Menggantungkan spiritualnya pada orang lain, maksudnya kepada mursyid itu. Iya. Oke. Ya, jadi sebenarnya dalam buku saya Menyelami Lubuk Tasawuf itu saya sudah tulis tentang peranan mursyid dalam tarekat, gitu ya. Jadi perjalanan spiritual ini bukan mudah. Ya, jauh lebih sulit daripada perjalanan di darat. Nah, kalau kita mau perjalanan di darat kepada satu tempat yang belum diketahui, apa kita bisa pergi begitu saja? Tentunya nggak bisa. Kita membutuhkan petunjuk. Ya mungkin berupa peta ya kan, atau orang-orang yang kita ajak ya kan di mobil kita supaya dia bisa memberi jalan. Itu baru di dunia fisik yang kita bisa lihat. Nah, kalau kita kemudian berjalan di mengarungi jalan spiritual, apa kita yakin kita tahu apa yang kita lihat? Ya. Jadi karena itu kita perlu seorang mursyid. Seorang mursyid itu kenapa diperlukan? Karena dia pernah meniti jalan itu. Dia tahu jalan mana yang harus ditempuh, jalan benar yang mana yang harus ditempuh oleh seorang salik menuju Tuhannya. Kalau enggak, kita bisa tersesat. Jangankan di dunia spiritual ya, yang abstrak begitu kan. Di dunia fisik saja kita bisa tersesat kalau tidak ada petunjuk, tidak ada guide gitu. Nah, tetapi mungkin bagi sufi-sufi tertentu ya kan, yang memang potensinya luar biasa ya kan, mungkin dia tidak perlu mursyid ya kan. Artinya tidak seperti orang-orang biasa ya, seperti Ibnu Arabi kan dia langsung mendapatkan vision dari Allah gitu kan. Dia mimpi dengan Nabi sendiri langsung memberikan petunjuknya ya kan. Orang tertentu yang istimewa mungkin tidak perlu mursyid mungkin. Ya kan? Tapi ya orang-orang biasa macam kita ya kan, nanti di tengah jalan ada yang mengatakan, wahai Rozi, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ya kita mana tahu bahwa itu setan. Nah, kalau nggak ada tersesat, ya kan? Nah, kemudian di alam spiritual itu seremnya bagaimana, ya kan? Nah, kalau mau tahu bagaimana sulitnya menempuh jalan spiritual, baca buku Fariduddin Athor, namanya di situ jutaan burung mendatangi Tuhan, ya karena diajak oleh burung hudhud yang pernah dia sampai kepada Tuhan. Tapi perjalanannya itu melalui lembah, dan satu lembah itu berpuluh-puluh tahun baru bisa diseberangi, ya kan? Banyak yang burung yang mati, yang nggak sanggup, yang kembali lagi dan sebagainya. Itu bayangkan kalau kita nggak punya guide, ya kan? Langsung putus asa di tengah jalannya, langsung kembali lagi, nggak bakal sampai. Nah, tapi mursyid itu begini, mursyid itu boleh kita pilih.
Ya, tapi sekali memilih kita nggak boleh bertanya. Iya. Seperti begini ya, kalau kita mau dari Ciputat, saya di Ciputat nih, mau ke Blok M, saya boleh milih nggak mobil apa? Iya. Boleh. Tapi kalau udah memilih satu, yang nggak boleh protes. Harus percaya bahwa mobilnya akan bawa kita kepada tujuan. Gitu. Iya. Iya. Sebelumnya, makanya itu kata ada istilah seperti mayat yang dimandikan di tangan mursyid gitu. Oh. Jadi percayakan kita kepada mursyid, ya kan? Kecuali kalau kita udah gol di situ, kita di mursyid lain boleh lagi, ya kan? Nanti kita kombinasikan mursyid itu. Jadi banyak sufi yang juga punya banyak. Oke. Tapi ketika kita berada di tangan mursyid, kita nggak bisa terlalu banyak protes. Lah kok begini? Lah kok begitu? Nggak bisa. Harus ikuti dengan... Oke. Ini saya mau beralih ke pertanyaan berikutnya, Prof. Mul. Karena waktunya agak mepet, jadi ini memanfaatkan sinyal yang tersendat-sendat. Oke, dari Panji SKW, bagaimana caranya mendapatkan potensi yang terbaik dari manusia? Apakah kita harus melakukan trial and error untuk mendapatkan potensi terbaik? Suara Prof. Mul katanya terlalu kecil. Volumenya mungkin. Terlalu kecil ya? Atau gimana? Sebentar. Ya, di sini sudah maksimal ya. Bagaimana? Sudah kedengaran suaranya? Ya, oke. Okay. Sebenarnya potensi itu kan sudah diberikan Tuhan. Ya kan? Di dalam surat salah satu ayat Quran dikatakan, ya kan, ajakum mimbutuni ummahatikum la syai'a, ya kan? Jadi Allah mengeluarkan dari perut ibumu seseorang tanpa pengetahuan apapun. Maka kemudian Allah menciptakan sam'awal absar wal af'ida, ya. Maka diciptakannya mata, telinga dan hati supaya apa? Supaya kita punya potensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi potensi sudah ada sebenarnya. Ya kan? Indra kan sudah ada, akal sudah ada, itu juga sudah ada. Cuma karena kita tidak, makanya seolah-olah tidak ada. Jadi potensi sudah ada. Tinggal bagaimana mengembangkan. Nah, disinilah menurut saya sebenarnya peranan pendidikan. Karena pendidikan itu sebenarnya usaha sadar untuk mengarahkan pengaktualan potensi ke arah aktualitas. Jadi dalam mendidik itu kita harus mengenal potensi-potensi murid dan bagaimana mengarahkan potensi ini. Gitu. Potensi itu sebenarnya begitu kita lahir, kecuali kalau cacat ya, kalau kita sehat gitu, potensi sudah ada, tinggal digali. Gitu. Masalahnya untuk menggalinya begitu. Jadi tapi nanti mungkin orang kan bisa begini ya, ada orang yang bawaannya sabar, berarti di potensi sabarnya udah tinggi itu. Dia nggak perlu lagi diarahkan terlalu banyak, dia bisa. Tapi ada orang yang memang bandel, susah sekali, makanya mendidiknya agak susah gitu. Tapi mungkin dia punya potensi yang bagus, ya, jibilah sebutnya, disposition, bakat yang bagus di tempat yang lain, maka kita harus mengembangkannya gitu. Jadi mungkin di awal-awal ya pendidikan sangat penting, tapi kalau udah dewasa kan kita bisa mengenal sendiri. Ya kan kita juga misalnya belajar juga ini bidang apa yang kita sukai. Kalau kita menyukai satu bidang mungkin potensi kita di situ, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya pengenalan potensi itu ya yang sudah ada, tinggal kita menggali potensi sebenarnya. Untuk kemudian diaktualkan melalui kebebasan memilih. Itu menurut saya begitu. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ansar Saud. Muhammad Iqbal dikenal sebagai seorang eksistensialis muslim. Bagaimana pendapat Prof. Mul? Apakah ideal jika masing-masing kita menjadi eksistensialis muslim? Menjadi apa? Eksistensialis muslim. Oh gitu. Di apa ya? Eksistensialisme ini saya kenal waktu saya kuliah di tingkat 3 lah ya. Waktu itu kita belajar filsafat umum, diberikan buku referensi oleh Fuad Hasan, namanya perkenalan dengan berkalisme gitu. Oh, Fuad. Eksistensialisme itu kemudian dikembangkan di Barat dan pesannya saya masih terkesan gitu, bahwa bagi dia itu manusia itu
harus mengada, harus eksis. Tapi untuk eksis dia harus bisa memilih. Kalau nggak bisa milih, dia tidak ada eksis. Berada dia akan sama dengan cara berada benda-benda mati. Kalau manusia mau eksis, dia harus memilih, harus tahu apa yang dia kerjakan, harus apa yang direncanakan. Nah, dalam filsafat Islam, eksistensialis agak sedikit berbeda maksudnya, gitu ya. Di dalam Islam itu ada filsafat ontologi ya, filsafat wujud, ontologi. Itu kita memiliki dua mazhab. Dalam hal ini ada esensialisme, ada eksistensialisme. Ya, esensialisme diwakili oleh Surawardi, kemudian esensialisme eksistensialisme diwakili oleh Mullah Sadra dan diawali oleh Ibnu Sina. Tapi ya memang eksistensialisme di sini berbeda dengan eksistensialisme yang dikembangkan di Barat. Dalam eksistensialis di Islam, mereka percaya bahwa wujud lebih fundamental daripada esensi, gitu. Wujud lebih fundamental daripada esensi. Sedangkan esensial mengatakan bahwa esensilah yang lebih fundamental daripada eksistensi. Adapun Iqbal, saya tidak tahu persis apakah dia masuk ke dalam filosof eksistensialis gitu. Tapi bisa jadi ya, karena ada dia mengambil dari Nietzsche, konsep Superman. Karena dia ingin sekali bahwa manusia Muslim itu hebat gitu, jangan lemah dan sebagainya, jangan mental buruk, jadi mental Tuhan katanya gitu. Jadi dia ingin betul-betul supaya bangkit orang umat Islam itu dan mengangkat filsafat yang membesarkan manusia, dan didapatkan dari Jalaluddin Rumi misalnya. Jalaluddin Rumi itu bukan main, konsep tentang manusia insan kamilnya itu luar biasa. Jalaluddin Rumi selalu menunjukkan bahwa insan kamil itu simbolnya singa. Kalau enggak singa, Raja Wali. Kan binatang-binatang kecil kan, burung-burung kecil bukan. Kenapa Raja Wali itu pelihara aja? Dengan sayapnya besar sekali, 3 meter ya kan, kayak Garuda gitu kan. Nah, kalau burung-burung dipanggil oleh raja, siapa yang bakal pertama kali datang? Tentunya Raja Wali. Kenapa? Raja kan udah kenal dengan lingkungan istana, dia tahu di mana tempatnya. Dan dengan sayapnya yang besar, sekali kepak lewat tuh yang kecil-kecil kan. Jadi Jalaluddin Rumi itu menunjukkan ingin mencitrakan bahwa sufi itu jangan sufi yang lemah ya kan, yang pasrah dan sebagainya, nggak harus kuat. Dan ini menarik perhatian Iqbal, karena Iqbal melihat orang Islam kok etos kerjanya lemah gitu kan, kerjanya nggak ada, pasrah aja gitu, memuja-muja kuburan dan sebagainya gitu. Jadi memang betul bisa jadi bahwa Iqbal disebut seorang eksistensialis, tapi dalam pengertian Barat ya, di mana manusia harus menyelenggarakan dirinya gitu, harus punya pilihan, harus merencanakan dirinya untuk menjadi apa gitu. Jangan pasrah, karena apa, sayang gitu. Potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu jauh lebih hebat lah pokoknya dari potensi yang lain-lain. Sayang gitu kalau kita nggak mengenal dan kita nggak bisa mengaktualkan. Nah, kalau kita bisa mengaktualkan potensi manusia, bahkan potensi ilahi. Jadi ada pernah saya mengatakan tujuan manusia adalah menjadi Superman. Tapi untuk itu kita harus menjadi pencipta. Tapi kata dia, kalau kita mengakui Tuhan sebagai Maha Pencipta, kita nggak bakal jadi pencipta, karena itu harus dibunuh Tuhannya. Gitu. Mati kan, God is dead. Mati. Kesempatan bagi manusia untuk menjadi pencipta supaya dia menjadi Superman. Tapi Iqbal mengkritiknya. Kata Iqbal, pertama kita nggak mungkin membunuh Tuhan. Kedua, ada cara lain untuk menjadi besar, yaitu menirukan sifat-sifat ilahi, mencerap sifat-sifat ilahi ke dalam diri manusia. Dan itu sejalan lah dengan hadis Nabi yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Oke. Gitu ya. Oke. Perlu lagi kaum eksistensialis kayak Iqbal itu di dunia ini. Perlu kita. Oke. Dan diskusi kita mengarah ke situ sebenarnya. Iya. Ya, masih ada atau bagaimana nih? Ini waktu kita makin sempit, Prof Mul. Jadi
Kalau Prof Mul bisa mungkin sekitar 2 menit ya, 2 menit sampai 3 menit. Itu ada pertanyaan tentang dari Yofi Febriansyah. Apakah dalam proses kebebasan memilih kita memiliki batasan-batasan dalam menjalankannya? 2 menit saja. Nah. Boleh, iya. Jadi gini, manusia itu punya kebebasan, tapi ingat manusia itu makhluk fisik dan makhluk spiritual. Secara fisik dia harus tunduk kepada hukum fisik. Jadi ada keterbatasan. Betul. Betapapun Khairul Anwar ingin hidup 1000 tahun lagi, ya batasnya udah cukup 25 tahun meninggal. Itu berarti kalau bicara secara spiritual, kebebasan manusia itu luas sekali. Siapa yang melarang kita untuk mengembangkan potensi intelektual, potensi? Nggak ada kan? Gitu. Iya, jadi sangat luas sekali. Tapi pada ranah itu. Nah sekarang gini, kalau kita misalnya karena ikut perang terus kena bom kaki kita diamputasi, di situ apa sebenarnya hubungannya dengan apakah kita masih punya kebebasan untuk jalan dengan kaki yang buntung itu? Itu pertanyaan. Kalau menurut saya tetap punya, tapi dibatasi oleh kondisi fisik sehingga dia tidak bisa jalan. Coba kasih lagi kaki palsu, bisa jalan lagi nggak? Iya. Berarti kebebasan memilihnya masih ada, cuman kadang-kadang terbatas dengan kondisi fisik. Okay. Ya. Dengan macam kita mau membedah buku saya kan, tiba-tiba ada corona, ya di situ ada batas juga. Tapi mental, arti mental bebas. Ya, bahkan bebas untuk gini ya. Apakah sufi itu bebas? Kan sufi itu memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Apakah di mana kebebasan sufi katanya? Gitu tanya begitu. Kalau menurut saya tetap, karena apa? Karena dia dengan kebebasan memilihnya, memilih untuk pasrah kepada Allah. Dipasrahnya kepada Allah itu berdasarkan pilihan memilih, kebebasan memilih. Jadi jangan dibilang bahwa dia tidak punya kebebasan memilih. Tetap ada. Tapi tadilah kebebasan memilih itu adalah ya pada hal-hal perbuatan yang kita bisa kontrol. Misalnya ya ada orang yang lata gitu, ya kan, kemudian kita toel dari belakang, dia mukul orang ke depan, itu dosa. Apakah itu berdasarkan kebebasan tindakan? Tidak. Ada hal-hal tertentu yang manusia lakukan, tapi di atas tekanan, misalnya kita ditodong untuk memukul orang, itu dia tidak berdosa. Artinya dia, karena apa? Tindakan moral yang berkonsekuensi itu hanya tindakan yang bisa kontrol. Ya, seperti itulah ya. Ya, bermanfaat lah buat kita ya. Memotivasi aja sebenarnya. Oke. Ya, habis ya waktunya ya. Begitu saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Mul, terima kasih atas penjelasan dan waktunya, terutama dengan segala usahanya harus keluar dari rumah dan ternyata masih ada gangguan juga. Kami mohon maaf juga teman-teman sekalian. Semua pertanyaan hampir semuanya dijawab sore ini. Jadi fokus kita sebetulnya takdirnya itu yang disebut takdir itu adalah kebebasan memilihnya itu. Nah itulah yang membuat kita bisa mengeluarkan segala potensi untuk kehidupan yang menjadi lebih baik lagi. Saya tidak akan mengulang banyak apa yang disampaikan Prof Mul, jadi saya kira masing-masing kita sudah menulis masing-masing poinnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan semoga besok kita akan kembali lagi jam 16 dengan Mas Budi Munawar Rahman. Besok akan bicara lebih banyak mengenai pemikiran Profesor Dr. Dawam Raharjo. Jadi saya kira itu. Terima kasih Prof Mul, terutama terima kasih lagi teman-teman juga sudah bergabung pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.